Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadirin jang cing nya babe yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kehadiran kita di sini. Semoga ini salah satu wasilah kita agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya lah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal. Kalau ngandelin amal soleh mah dikit ya. Kan kemarin kita sudah ngebahas amal soleh ya. Jadi kalau ngandelin amal soleh mah dikit banget. Iya, kita punya saudara Pak Bang Soleh. Kalau amal soleh kayaknya jauh dari mana-mana. Kalau dibandingkan amal soleh dan amal tolehnya kan, bahkan mungkin lebih banyak tolehnya dibanding solehnya. Gimana mau masuk surga gitu kan, jauh banget kayaknya. Bahkan amal ibadah yang kita lakukan, kata seorang bijak, tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada sebelah mata kita. Betapa nikmatnya Allah memberikan mata ini. Coba kalau tidak ada mata atau tidak bisa melihat, astagfirullahaladzim, dunia gelap. Encing kayak apa ya orangnya? Cantik gak ya? Gede apa kecil ya? Kurus apa gemuk ya? Apa mau pegang-pegang coba cik kayak apa kan? Enggak. Tetapi dengan Allah memberikan kenikmatan pada mata kita sehingga kita mampu melihat. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang seharusnya kita patut syukuri. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Susah ini melek mata, kan enggak? Otomatis mata ini melek tanpa adanya komando, ayo mata melek, melek. Nah, kan enggak? Tapi dengan sendirinya Allah memberikan kenikmatan pada mata kita sehingga mata kita sehat, mata kita afiat, bisa melihat dengan mudah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka kalau orang kurang bersyukur harus hati-hati, berhati-hati. Kenikmatan bukan hanya pada harta, kenikmatan bukan hanya pada rumah yang besar, kenikmatan bukan hanya pada mobil yang bagus, istri yang cantik, tidak. Kenikmatan sudah Allah berikan kepada diri kita saat ini. Makanan yang di depan kita, saya nggak tahu itu enak atau tidak. Kalaupun enak, maka bukanlah makanannya yang enak, melainkan Allah memberikan kenikmatan pada mulut kita, pada lidah kita. Coba kalau mulut kita, lidah kita Allah kasih penyakit atau tidak mampu merasakan apa-apa, makanan yang enak pun hambar rasanya, tidak ada rasanya. Maka lagi-lagi yuk kita terus bersyukur. Jangan mentang-mentang miskin terus tidak bersyukur, seakan-akan Allah tidak sayang. Jangan karena tiap hari tidak dapat uang terus kita tidak bersyukur, bahkan tidak mau sholat, seakan-akan Allah tidak perhatian. Padahal begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Andaikan tangan ini dipotong ditukar 1 miliar, demi Allah saya tidak mau. Karena dengan tangan ini saya bisa menghasilkan miliaran triliunan rupiah, ya kan? Demi Allah, demi Rasulullah, ini mulut kalau bisu ditukar dengan triliun rupiah saya tidak mau. Karena dengan mulut ini saya bisa menghasilkan bertriliun-triliun kalau Allah menghendaki. Maka patut kita syukuri. Bukan berarti terus langsung makan gitu ya. Jangan langsung makan menikmati. Nikmat enak juga ini. Berarti Allah memberikan. Ya, ini berarti kita Allah masih berikan nikmat yang luar biasa. Jadi ya ini kita syukuri ya. Sudah kerja enak disyukuri, enggak kerja enak disyukuri. Ngajar di sekolah biasa disyukuri, ngajar di sekolah luar biasa disyukuri. Dulu ngajar di sekolah biasa pengen ngajar di sekolah full day gitu kan.
Enak kayaknya gajinya 4-5 juta, 6 juta, 8 juta. Giliran sudah di sekolah full day stres dari pagi sampai sore di sekolah. Astagfirullahaladzim. Temennya itu saja, yang diajar itu saja, tempatnya yang dikunjungi itu saja setiap hari 10, 20, 30 tahun seperti itu. Dulu waktu di sekolah biasa pengen seperti Ono, ya kan? Pakainya rapi, berangkat pagi pulang sore. Kurang bersyukur, padahal ternyata yang dulu kita kurang syukuri sesungguhnya itulah kenikmatan yang luar biasa, ya kan? Berangkat pagi jam 12 pulang, ngajar selesai, habis itu bisnis, ya kan? Ngerjain yang lain, bisa silaturahim ke sana kemari, ada janjian ini itu dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi apapun kondisi kita saat ini, posisinya seperti apa, nikmatin saja, nikmatin saja. Di depan kita hanya ada tehnya gak manis, nikmatin saja. Memang orang Betawi tehnya gak manis, tapi kalau ke Jawa tehnya manis. Karena di Jawa itu adalah ukuran manis tidaknya. Teh itu tergantung. Kalau orang baik tehnya manis, kalau orang pelit tehnya gak manis. Begitu memang ukurannya. Wah, orang pelit amat ya. Kalau di sini kaget, asik kok teh tawar begini pada orang kaya. Oh, ternyata memang begitu adatnya. Kita susah mengukur kekayaan orang dari minuman teh di Betawi gitu kan. Karena semua tawar. Ini berapa 1.000? Tawar. 500 tawar, gope, tetap aja tawar juga. Suruh ditawar, gratis tawar juga katanya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi memang kita manusia yang kurang bersyukur, ya kan. Sekali lagi kita mengingatkan diri saya pribadi kan, istri saya, anak saya, keluarga kanan kiri saya, saudara-saudara saya yang sekarang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Apapun kondisinya, apapun statusnya, apapun jenis kelaminnya, semua disyukuri. Cobalah kita merenungkan, iya ya, akhirnya oh iya ya, akhirnya iya ya. Manusia kenapa tidak bersyukur? Karena dia melihat bukan yang ada pada dirinya. Sekali lagi, orang tidak bersyukur karena tidak melihat apa yang ada pada dirinya, tapi melihat kepada yang dimiliki orang. Yang akhirnya muncul itu peribahasa Indonesia, rumput tetangga lebih hijau. Kan begitu. Iya. Padahal pas dideketin, ya Allah, luar biasa, naudzubillah. Makanya iya, ingin mah boleh manusia. Iya, tetapi ketika kita tidak melihat ke diri pribadi, maka tidak mengukur diri kemampuan. Ketika tidak mengukur diri, yang muncul adalah kekufuran. Ya Allah, gimana sih? Dulu kan engkong kaya raya, engkong Haji Dasman. Kenapa saya sekarang ngontrak gitu kan? Wah, engkong gimana sih tanah dijualin? Nah, akhirnya nyalain engkongnya. Padahal engkong sudah nggak ada. Tetapi ketika kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, aku ini anak cucu yang kesekian sehingga aku tidak punya tanah sedikit pun dari engkong. Sehingga aku berusaha semaksimal mungkin agar aku menjadi orang kaya. Coba kaya seperti cang saya, coba seperti mamang saya, dia sudah punya tanah banyak, ini udah longkang-longkang saja, semakin hari semakin miskin. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Oh, akhirnya berpikir, oh alhamdulillah. Jadi lagi-lagi yang saat ini mungkin secara finansial Allah mencukupi, alhamdulillah syukuri. Yang secara intelektual Allah mencukupi, alhamdulillah syukuri. Yang secara relasi Allah cukupi, alhamdulillah syukuri. Kita pakai analisis SWOT, kita gunakan kekuatan kita sehingga dengan sendirinya mampu menutupi kekurangan, dan jadikan kekurangan itu sebagai motivasi, sebagai peluru agar kita bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Ya gitu ya. Betul tidak? Betul tidak? Maka kita tidak boleh iri satu sama lain. Kita apalagi dengan abang kita, dengan adik kita, ipar kita nggak usah iri. Oh, si Ono bontot dapat banyak banget di depan lagi. Gitu kan. Aku di belakang cuma segini, beli lagi. Tidak bersyukur. Tapi ketika bersyukur, alhamdulillah ya, si bontot itu tanahnya luas di depan lagi. Pantesan dia sering sedekah. Oh iya ya, bontot sering sedekah. Dia punya tanah, punya uang banyak. Aku kan punya ilmu. Aku sedekahnya dengan
ilmu, kan begitu, nanti akhirnya sering tukar menukar ya, barter lah bahasanya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak mesati, tapi sebenarnya saya introspeksi diri saya ya kan, biar kita lebih bersyukur, karena ketika bersyukur itu memang pasti Allah akan menambah lazi dan nakur. Tinggal keimanan kita pada diri kita, iman kita kepada Allah diperkuat sehingga yakin benar-benar yang Allah sampaikan itu benar, yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu benar, dan itu pasti akan terjadi. Cuma kita kebanyakan tahu, yakin tapi tidak mau mengamalkan. Begitu ya, tahu, yakin tapi tidak mengamalkan. Tetapi ketika kita mengamalkan, maka akan muncul keyakinan baru. Bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainul yakin, bahkan hakul yakin. Ilmu yakin aku tahu sedekah itu mampu melipat gandakan sampai 700 kali. Ilmu yakin tahu. Kemudian dia ainul yakin melihat sendiri, oh gua posesif kemarin sedekah 100.000, sekarang dapat 7 juta. Melihat memang kebenarannya, tapi dia tidak mau mengamalkan dengan ilmunya, dengan keyakinannya. Ketika kita coba, oh ya, coba kayak Bang Ustaz 100.000, Bang Ustaz kemarin dapat 7 juta, mungkin aku dapat 70 juta, 100.000, benar, dapat 14 juta, tapi ya tidak 700 juta. Ternyata disitulah muncul hakul yakin, karena kita sudah melaksanakan langsung bahwasanya yang Allah sampaikan melalui Rasulullah itu adalah ajaran yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, yang mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.